saya yaitu Tadabbur Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Sebelumnya aku kasih satu pantun untuk Pak Saad. Naik bendi untuk beli koran. Pak Saad Murdi silahkan mentadaburi Al-Quran. Pada Pak Saad dipersilakan. Terima kasih Bu Sispa. Sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terbiasa tani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Alasani di membahas surah-surah dari Al-Quran demi satu ayat dan disertai dengan secara gramatika kita bahas, kemudian diikuti dengan pembacaan tadaburnya. Pagi ini kita membahas surah Al-Hadid ayat 4 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Epi Suryani dari Kanada, dan pada kita setelah mendengarkan uraian dari Ibu Epi, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya lebih kurang, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam atau meninggi di atas aras, lalu dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang diturunkan dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian firman-Nya, khalaqas samawati wal ardh. Hanya dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayat ini tentang tauhid rububiyah. Hanya Allah pencipta. Hal ini akan menumbuhkan rasa ubudiyah dan ketundukan. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Menurut umat para salaf, Allah mampu menciptakan seketika, tetapi mengajarkan hikmah dan ketetapan pelajaran yang diambil di dalam ini bahwa tidak tergesa-gesa dalam beramal. Sumastawa ala aras, kemudian dia beristiwa di atas aras, itu meninggi di atas aras. Dalam manhaj salaf, istiwa itulah ada benar, kebenaran.
maknanya diketahui, tapi caranya tidak diketahui dan tidak diserupakan dengan makhluk, tidak ditakwil. Imam Malik mengatakan istiwa maklum wal kaifah itu majhul. Jadi kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yahruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Tadaburnya bahwa ilmu Allah meliputi segala zahir dan yang batin. Tidak ada amal yang tersembunyi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun khabir. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Imiyah itu kebersamaan itu bukan hulul, yaitu keyakinan bahwa Allah bersemayam atau bernyatu dalam diri makhluk atau manusia, bukan ittihad, yaitu menjadi satu atau bertanda tak satu tanpa pemisah atau peleburan dua hakikat. Hal ini menumbuhkan muraqabah, merasa diawasi. Jadi kita berdasarkan ayat ini kita harus ingat bahwa wahwa ma'akum itu kita selalu merasa diawasi dimanapun kita berada. Ayat-ayat terkait dengan istiwa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yursil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musahharati bi amri ala lahul khalqul wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atasnya atau di atas aras, maksudnya meninggi di atas aras, dan dia tidak menutup malam kepada siang dan mengikuti dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, bintang, tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan perintah menjadi hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Al-A'raf ayat 54. Dalam surah Toha dikatakan di situ Ar-Rahmanu ala arsistawa, Tuhan yang maha pemurah yang meninggi di atas aras atau disebut dengan bersemayam. Toha ayat 54. Bersemayam di atas aras itulah sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran dan kesuciannya. Ayat-ayat terkait dengan ma'iyah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tar annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'akum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang, melainkan dia Allah yang keempat, dan tidak 5 orang, melainkan dia yang keenam. Tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Mujadilah ayat 7. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku
agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Yang terkait dengan ilmu Allah, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 659. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihun wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warakitin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak sehelai pun daun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak jatuh sebutir benih pun dalam kegelapan di bumi. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Al-An'am 59. Dalam surah Luqman ayat 16 Allah berfirman, Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min hardalin fatakum fil sahratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Wahai Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat sawi, biji sawi, dan beberapa berada dalam batu atau langit dan di dalam bumi, niscaya Allah memberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Surah Al-Luqman ayat 16. Yang dimaksudkan Allah Maha Halus adalah ilmu yang meliputi segala sesuatu bagaimanapun kecilnya. Demikian tentang tadabbur ayat ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua dan kita dapat memahami ayat-ayat ini lebih lanjut dan kita tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini tidak terlepas dari kesalahan karena kekurangan itu ada pada manusia, terutama pada diri kami sendiri karena masih belajar. Dan selanjutnya kepada Allah kami minta ampun atas kekeliruan yang telah terjadi. Oleh karena itu kami ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.